Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Nah, di sini kami akan melaksanakan podcast dengan tema yaitu RUU TNI antara kebutuhan reformasi dan persimpangan demokrasi. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga teman-teman yang berkesempatan hadir dalam Zoom kita pada hari ini. Baik, langsung saja kita mulai podcast kita pada hari ini. Halo teman-teman, pendengar setia podcast kebijakan publik. Kembali lagi bersama saya, Alfa Rehan. Di episode kali ini, kita akan membedah isu nih yang sangat krusial yang menjadi sorotan utama di berbagai media online dan ruangan diskusi publik, yaitu rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Nah, RUU ini bukan sekedar revisi loh teman-teman, melainkan kebijakan strategis yang menyentuh fondasi hubungan antara militer dan kontrol sipil pasca reformasi. Ini merupakan ujian bagi negara kita. Nah, bagaimana sih menemukan titik keseimbangan antara kebutuhan modernisasi pertahanan dan prinsip-prinsip demokrasi yang kita perjuangkan? Nah, untuk kita membedah isu kompleks ini dari berbagai sudut pandang analisis, kita telah menghadirkan nih analisis kebijakan publik yang sangat kompeten. Ada Mbak Rahmania dan Mbak Angel nih. Selamat datang Mbak Rahmania dan Mbak Angel. Terima kasih, Alfa. Oke, terima kasih banyak juga pada Alfa. Diskusi ini sangat penting ya guys, apalagi bagi mahasiswa kebijakan publik seperti kita ini. Wah, tentunya penting banget ya teman-teman nih. Nah, kita masuk ke Mbak Rahmadian dan Mbak Angel nih. Kita tahu bahwa RUU ini merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sebagai analis, bisakah Mbak Angel nih kita mulai dulu dengan kerangka pemikiran dari pihak yang mendukung, yaitu kubu yang melihat dari RUU ini sebagai kebutuhan mendesak dan sebagai langkah maju dalam kebijakan pertahanan. Oke, tentu boleh kali ya Alfa izin untuk berbicara. Menurut aku kerangka pro untuk melihat RUU ini sebagai respon yang realistis terhadap lingkungan strategis global yang sudah mulai berubah total. Mereka berargumen bahwa UU 34 tahun 2004 sudah usang dan tidak mampu mengakomodasi operasi militer selain perang atau yang disebut dengan OMSP yang semakin kompleks. Aku juga memberikan fakta dan data nih. Ancaman kini meluas ke dimensi cyber, transnational crime, dan bencana alam yang berskala besar. Misalnya jika kita dapat lihat, penanganan cyber warfare atau tugas penanganan terorisme yang selama ini dilakukan dianggap belum memiliki payung hukum yang kuat dan rinci. Media sering melaporkan situasi darurat yang de facto melibatkan TNI tanpa dasar hukum yang eksplisit, sehingga menciptakan ambiguitas. Aku juga memberikan poin kebijakan yang krusial nih. Pihak pro juga, seperti aku juga menekankan bahwa RUU ini akan memberikan kejelasan hukum dan mencegah tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain seperti Polri. Kejelasan ini akan memperkuat profesionalisme TNI. Jika saja dasar hukum penguasaan OMSP ini jelas, maka TNI dapat beradaptasi menjadi lebih responsif dan fokus pada peran utamanya tanpa melanggar yurisdiksi itu secara senang-wenang. Aku juga mau bahas nih terkait konteks UU. Revisi ini juga bertujuan memperluas dan memperinci tugas TNI di luar perang, yang diyakini akan menempatkan TNI dalam peran pertahanan negara yang lebih modern dan multidimensi. Sekian host. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Angel nih yang telah menjelaskan terkait tentang pandangannya. Nah, itu merupakan pandangannya kuat loh teman-teman, bahwa RUU ini adalah kebutuhan legalitas demi efektivitas pertahanan. Tapi ini adalah kebijakan publik yang selalu memiliki dua sisi mata uang. Nah, sekarang kita masuk ke Mbak Rahmania nih. Beralih ke kubu yang kontra. Apa sih kritik utama yang Anda layangkan oleh masyarakat sipil dan akademisi yang melihat bahwa RUU ini sebagai ancaman serius terhadap demokrasi? Oke, baik. Terima kasih, Alfa. Izin untuk menanggapi ya. Jadi dilihat dari rancangan undang-undang ini sebagai kebijakan yang berpotensi memundurkan reformasi sektor keamanan pada tahun 1998. Kritik ini utama mereka menargetkan dua isu besar, yaitu yang pertama militerisasi birokrasi sipil dan resiko impunitas. Nah, ada nih kekhawatiran dalam undang-undang ini, yaitu poin paling sensitifnya
Yang menjadi sorotan utama di berbagai media adalah ketentuan mengenai penugasan prajurit aktif ke lembaga sipil yang jumlahnya melebihi ketentuan saat ini. Para aktivis khawatir pasal pasal ini adalah pintu masuk halus menuju dui fungsi ABRI yang gaya baru, mengancamnya prinsip bahwa militer harus berada di barak dan urusan sipil diurus oleh aparat sipil. Hal ini ditakuti akan mempolitisasi birokrasi. Lalu ada juga nih itu dari akuntabilitasnya, yaitu kekhawatiran kedua soal akuntabilitas dan impunitas. Jika mekanisme pengadilan militer tidak direformasi dan RUU memberikan perlindungan berlebihan, tindakan prajurit dalam OMSP, terutama yang berinteraksi dengan sipil, bisa sulit dipertanggungjawabkan di hadapan hukum sipil. Media berita dan laporan HAM sering mengangkat isu ini, mempertanyakan komitmen terhadap due process of law bagi sipil. Nah, ada juga nih, menurut data dan definisinya, ini tuh kritiknya tertuju pada definisi ancaman militer yang terlalu luas dan relatif. Ketika batasan kewenangan TNI dan Polri menjadi kabur, ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam kondisi yang sebenarnya masih bisa loh ditangani oleh lembaga sipil. Ini adalah pelajaran pahit dari sejarah Orde Baru yang tidak ingin diulang. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Ramania nih yang telah menjelaskan beberapa poin penting nih untuk kita semua yang kita pahami. Nah, ini merupakan adalah kekhawatiran yang sangat mendasar ya teman-teman. Dalam pihak pro tadi melibatkan kebutuhan legalitas, sedangkan pihak dari kontra itu melihat risiko kemunduran demokrasi. Nah, lantas di mana sih titik terang ataupun titik tengah dari kebijakan publik yang ideal? Nah, tadi sudah kita masuk ke dalam pro dan kontra. Sekarang sebagai analis nih, Anda telah menyajikan dua argumen yang sangat sama kuat. Bagaimana kita sebagai pemerhati kebijakan publik antara pro dan kontra itu merumuskan solusi atau rekomendasi di tengah dilema ini kepada Mbak Ramania dan juga Mbak Angel, dipersilakan. Baiklah Alfa, saya izin jawab ya. Ini betul sekali Alfa, solusi bukan pada pembatalan RUU, tapi pada memperkuat mekanisme kontrol dan akuntabilitasnya. Kita harus mengakui bahwa TNI memang perlu adaptasi, tapi tidak boleh mengorbankan kontrol sipil. Lalu ada rekomendasi dari kebijakan ini, yaitu yang pertama, untuk mengetatkan regulasi pelaksana. Aturan turunan harus dibuat sangat rinci, memastikan penugasan aktif ke lembaga sipil hanya untuk jabatan teknis spesifik yang tidak dapat diisi oleh sipil dan bukan untuk jabatan politik atau manajerial. Yang kedua itu ada penguatan pengawasan legislatif. DPR harus memiliki peran yang lebih kuat dan transparan dalam menyetujui penugasan OMSP. Keputusan politik untuk melibatkan TNI harus di tingkat tertinggi, seperti yang diamanatkan dalam konstitusi. Baik, saya kembalikan kepada Alfa. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Ramania nih. Nah, sekarang Mbak Angel nih. Bagaimana sih analisis kebijakan dari Mbak Angel? Kalau menurut aku nih tidak kalah tinggal ya nih Alfa, yaitu transparansi dan partisipasi publik. Pembahasan RUU ini harus membuka ruang bagi masukan publik secara substantif sebelum disahkan. Sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, solusi harus ditemukan agar tidak mengorbankan salah satu pilar, yaitu keamanan atau demokrasi. Oke, kembalikan nih kepada Alfa. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman Mbak Ramania dan juga Mbak Angel nih sebagai analis kebijakan. Jadi kuncinya itu adalah konten dari undang-undang itu sendiri ya teman-teman. Harus menjamin bahwa kontrol sipil bukan hanya mengandalkan niat baik dari peraturan pelaksana. Nah, luar biasa ya Mbak Ramania dan juga Mbak Angel nih, kita telah melihat bahwa RUU TNI adalah kebijakan yang berada di persimpangan jalan antara kebutuhan, keamanan modern, dan juga keharusan menjaga prinsip demokrasi. Nah, di akhir diskusi ini penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa setiap perubahan dalam undang-undang yang mengatur militer akan selalu berdampak pada keseimbangan kekuasaan negara. Peran kita sebagai pemerhati kebijakan adalah memastikan bahwa adaptasi TNI bisa dan tidak berarti pengurangan kontrol sipil. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Mbak Ramania dan juga Mbak Angel atas analisis yang sangat tajam dan komprehensif. Terima kasih kembali Alfa, semoga bermanfaat bagi pendengar. Juga terima kasih kembali kepada Alfa, semoga podcast kami pada hari ini juga bermanfaat bagi pada pendengar semuanya.
Oke, baik. Baik teman-teman pendengar setiap podcast, kita sudah sampai di akhir episode hari ini. Terima kasih sudah menemani obrolan kita dari awal sampai akhir nih. Semoga apa yang kita bahas barusan bisa memberikan wawasan baru, inspirasi ataupun bahkan sekedar teman di sela kesibukan kalian. Jangan lupa pantau terus podcast kami hingga kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Kalau kamu punya saran topik, cerita ataupun ingin berbagi pengalaman langsung kirimkan ke media sosial saya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Dan seperti biasa, saya Farehan pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.